Kita tunggu beberapa menit ya, temannya biar join dulu. Nanti kalau sudah 3 menit bisa kita mulai. Gak apa-apa ya? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di web yang ketiga. Hari ini kita akan fokus membahas tentang analisis regresi linier sederhana dan juga linier berganda. Nah, sebelum itu akan saya jelaskan beberapa materi terlebih dahulu, pengantar tentang analisis regresi, kemudian nanti akan kita praktekkan menggunakan R, tentang bagaimana melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi R. Saya share file dulu untuk materi kita hari ini. Oke, sudah terlihat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang regresi sederhana. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi analisis regresi itu merupakan salah satu metode dalam statistika yang paling sering digunakan untuk melakukan analisis data. Nah, analisis regresi ini biasanya digunakan untuk melakukan prediksi dan juga mencari hubungan antar variabel. Apakah antar variabel bebasnya itu saling berhubungan? Apakah mereka memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel respon atau variabel terikatnya? Nah, nanti kita akan mempelajari hubungan-hubungan itu menggunakan analisis regresif. Nah, biasanya selain digunakan untuk melakukan prediksi, analisis ini memang digunakan untuk memahami variabel bebas apa saja yang memiliki pengaruh atau hubungan yang kuat terhadap variabel terikat atau variabel responnya dan seberapa kuat pengaruh dari variabel bebas tersebut. Nah, ada beberapa cara dalam mencari estimasi untuk persamaan regresi. Yang pertama yaitu menggunakan cara eksplorasi, yang kedua menggunakan cara konfirmasi. Nah, untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika melakukan regresi dengan cara eksplorasi, yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan variabel X-nya. Jadi nilai observasi yang kita nyatakan dengan X itu bisa kita urutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Misalkan nilai yang kecilnya berada di urutan paling bawah, atau kemudian kita bisa juga mengurutkan nilai pada variabel Y mengikuti pasangan dari nilai variabel X yang sudah kita urutkan dari terkecil hingga terbesar tadi. Nah, yang kedua, setelah kita tadi mengurutkan nilai dari hasil observasi kita bisa membagi pasangan nilai X dan Y itu menjadi 3 bagian. Ada bagian bawah, ini yang kita biasa sebut dengan sepertiga bagian dengan nilai-nilai X kecil. Kemudian ada bagian tengah, dan juga ada bagian atas yang merupakan sepertiga bagian dari nilai-nilai X yang bernilai besar. Nah, dalam contoh misalkan kita memiliki observasi sebanyak 15 data. Nah, kalau kita bagi menjadi 3 bagian yang sama, kita akan memiliki masing-masing kelompok terdiri dari 5 observasi.
Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai dari pusat dari pasangan nilai XY yang sudah kita tentukan tadi. Kita hitung nilai pusatnya masing-masing berapa. Kemudian kita gunakan untuk menghitung nilai median ataupun nilai rata-rata. Nah, seperti saya sampaikan tadi, regresi linear itu bisa dianalisis dengan cara eksplorasi dan juga konfirmasi. Nah, pada cara eksplorasi, kita sudah membahasnya tadi langkah-langkahnya seperti apa. Misalkan kita menemukan persamaan regresi estimasi, yaitu Y-topi ini. Y-topi sama dengan A plus BX. Nah, dengan rumus ini, kita akan memodelkan persamaan regresinya, yaitu Y-topi itu tadi. Sehingga kita memperoleh Y-topi atau nilai prediksinya itu. Namanya aja prediksi ya, pasti ada nilai perbedaan antara nilai hasil observasi real dengan hasil estimasi atau prediksi kita. Nah, karena ada perbedaan itulah nanti akan muncul istilah error dalam analisis. Karena namanya aja nilai prediksi, akan tetapi kalau misalkan ada error, kenapa kita bisa percaya nih dengan hasil prediksinya gitu? Karena ketika kita menemukan rumus model linear kita, yaitu kita perlu menemukan nilai A dan nilai B. Nah, nilai A ini yang disebut dengan konstanta dan B ini adalah koefisien regresi. Kita menggunakan metode yang disebut dengan kuadrat terkecil. Nah, metode ini digunakan untuk menemukan nilai A dan B dengan meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan. Jadi dari masing-masing selisih antara nilai real X1 dengan Y1, X2 dengan Y2 dan seterusnya, kita hitung nilai kuadratnya, kemudian kita jumlahkan dan hasilnya kita cari yang paling minimum. Nah, kalau kalian mau membuktikan penurunan rumusnya ini, nanti akan menggunakan rumus turunan, kemudian nilai minimum atau maksimum dari turunan itu kan diperoleh ketika turunannya bernilai 0. Nah, dari situ nanti kalian bisa menemukan nilai dari koefisien regresi B, yaitu menggunakan rumus ini. Nah, setelah nilai B-nya ketemu, nah kita bisa gunakan untuk menemukan nilai A. Sehingga ketika kita belajar tentang regresi ini, pasti tujuannya nanti menemukan nilai koefisien A dan juga menemukan nilai koefisien regresi B. Contoh, di regresi linear yang seperti saya sampaikan tadi, kenapa disebut regresi linear? Karena memang bentuk dari modelnya itu berbentuk linear. Nah, tujuannya apa? Untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X yang sudah kita miliki. Nah, secara umum, model regresi linear sederhana itu berbentuk Y sama dengan A plus BX plus epsilon. Dengan Y-nya adalah variabel terikat atau variabel respon. Dengan X-nya adalah variabel bebas. A di sini adalah konstanta atau intercept atau disebut juga titik potong dengan sumbu Y. B ini adalah koefisien regresi atau slope, yaitu nilai yang menunjukkan kemiringan dari garis regresi linear yang sudah kita peroleh. Dan epsilon itu adalah error atau galat. Nah, ini yang menunjukkan nilai selisih antara nilai hasil observasi real dengan nilai prediksi. Nah, regresi ini disebut sederhana karena memang hanya terdiri dari satu variabel bebas saja ya. Nanti kita akan membahas regresi dengan nilai lebih dari apa namanya, lebih dari satu variabel bebas yang kita sebut dengan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana, misalkan kita memiliki modelnya tuh, misalkan ada data, kemudian kita analisis menggunakan R, kita sudah ketemu hasilnya tuh. Misalkan Y sama dengan 20 plus 3X. Nah, makna dari ini apa? Jadi setiap kita naikkan nilai X sebesar satu satuan, nah maka nilai Y-nya itu diprediksi akan meningkat sebesar 3 satuan sesuai dengan koefisien regresi dari variabel bebas X-nya. Nah, nilai Y ini akan bernilai 20 ketika nilai X-nya adalah sama dengan 0 atau yang biasa kita sebut dengan intercept atau titik potong. Oke. Nah, setelah regresi linear sederhana tadi, kita memiliki regresi linear berganda. Yang membedakan regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda adalah jumlah variabel bebas yang digunakan dalam analisis. Jadi ciri-cirinya regresi linear berganda adalah lebih dari satu variabel bebas, tetapi perlu diingat variabel terikatnya tetap satu. Nah, makanya ini masih regresi linear berganda gitu ya. Apakah namanya aja ada regresi linear? Berarti ada dong regresi non linear? Ada. Tetapi tidak kita bahas hari ini, kita hanya membahas regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Seperti halnya regresi linear sederhana, regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebasnya tadi secara simultan
terhadap variabel respon atau variabel terikatnya. Nah, bentuk umum dari model regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya. Dengan Y adalah variabel terikat, sama ya. X1, X2, Xn-nya adalah variabel bebas. Dengan A-nya konstanta, B1, B2 hingga Bn yang kita sebut dengan koefisien regresi dan epsilonnya adalah error. Nah, ini masih mirip dengan regresi linear sederhana tadi. Cuman yang membedakan adalah di sini variabel bebasnya lebih dari satu. Begitu ya, yang membedakan itu. Sehingga nanti kalau muncul soal, ada data, kemudian kalian diminta untuk melakukan analisis, kita cek tuh jika variabel bebasnya lebih dari satu, pasti pakai linear berganda. Kalau ternyata linear berganda juga hasilnya tidak begitu bagus, maka bisa menggunakan teknik regresi yang lain. Ada logistik, ada eksponensial, dan macam-macam. Itu ya, dan itu akan kalian pelajari di tingkat lebih lanjut, tapi kita hanya fokus ke regresi linear sederhana dan berganda. Contoh, misalkan kalian memiliki data, kemudian melakukan analisis regresi linear berganda, dan kita memperoleh modelnya ini nih. Y sama dengan 20 plus 4x1 plus 0,3x2. Ini ada yang tahu nggak kira-kira maknanya apa kalau kita memiliki model seperti ini? Mungkin ada yang tahu? Apa sih makna 20, terus 4x1, terus 0,3x2 gitu? Ada? Belum? Oke, jadi mirip mirip dengan apa tadi, regresi linear sederhana tadi. Jadi di sini setiap penambahan misalkan X1 adalah jam belajar dan X2 adalah persentase kehadiran. Nah, maknanya apa? Setiap ada tambahan 1 jam belajar, maka akan meningkatkan prestasi siswa itu sebesar 4 poin. Jadi sesuai dengan ini tadi ya, jam belajarnya adalah X1, maka nilai dari Y-nya juga akan meningkat sebesar 4 poin. Nah, jika nilai kehadirannya itu meningkat sebesar 1%, artinya apa? Maka nilai Y-nya juga akan meningkat sebesar 0,3 poin. Jadi sesuai dengan koefisien regresi dari masing-masing variabel bebasnya, ada X1, ada X2. Nah, 20 itu diperoleh ketika X1-nya 0, X2-nya 0, itu yang kita sebut dengan titik potong atau intercept dengan sumbu X. Sorry, dengan sumbu Y. Jadi ini nanti yang akan kita praktekkan di R adalah menggunakan analisis sehingga kita memperoleh model seperti ini nih. Nah, makna dari model seperti ini tadi apa? Makna dari masing-masing koefisiennya apa? Nah, nanti akan kita bahas ketika kita praktek R setelah ini. Gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita kan sebenarnya kita punya banyak jenis regresi ya. Ada regresi polinomial, itu biasanya digunakan jika hubungan datanya berbentuk kurva, jadi tidak hanya berbentuk garis lurus saja. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus B1X plus B2X kuadrat plus B3X pangkat 3 plus epsilon. Kalau kalian lihat yang membedakan dengan regresi linear berganda tadi, di sini adalah pangkatnya. Namanya aja polinomial, jadi pangkatnya itu menaik dari X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Itu ya, ini yang disebut dengan regresi polinomial. Contohnya biasanya digunakan untuk melakukan prediksi pertumbuhan tanaman, lintasan benda, ataupun kurva produksi. Nah, sedangkan contoh yang lain ada regresi logistik, itu biasanya digunakan jika variabel responnya itu hanya berbentuk kategori itu. Jadi ada dua kategori, misalkan lulus atau tidak lulus, sakit atau tidak sakit, kemudian kalau email berarti emailnya itu apakah spam atau tidak spam. Nah, itu bisa digunakan regresi logistik. Nah, model dari regresi logistik itu adalah PY sama dengan 1. Ini adalah peluang atau probability ketika variabel acak Y sama dengan 1 dirumuskan dengan 1/1 plus E min A plus PX. Gitu ya. Karena ini nilai peluang, berarti nilainya mulai dari 0 hingga 1. Kalau 0 berarti kejadiannya yang tidak mungkin. Kalau 1 kejadian yang pasti terjadi. Nah, selain ada regresi eksponensial dan logistik, juga ada regresi yang lain. Ada logaritmik, kemudian ada regresi Ridge, ada Lasso, ada Poisson, dan juga Robust. Tapi semuanya itu akan dipelajari di materi lebih lanjut. Kalian bisa membaca di buku-buku statistik ataupun di buku data mining tentang analisis data. Di sana akan kalian temui tentang jenis-jenis regresi yang berbagai macam ini, gitu. Nah, selanjutnya kita akan praktik analisis regresi di R.
berdasarkan nanti akan saya berikan beberapa kasus, kemudian kita praktekkan di R. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Termasuk untuk tugas ya kedua yang sudah kalian kumpulkan nanti bisa didiskusikan jika perlu ada yang ditanyakan. Sebentar saya share dulu R saya. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Oke, sip. Nah, Sudah, Pak. oke, thank you. Nah, tadi setelah kita belajar teori-teorinya, sebenarnya praktiknya itu seperti apa sih regresi linear itu gitu. Nah, pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian load library dari masing-masing ini. Yang diperlukan minimal itu ada ggplot2, ada chordplot sama lmtest. Kalau car itu adalah untuk data bawaan, misalkan kalian mau explore data, tapi saya nggak punya data nih Pak untuk praktek gimana nih? Nah, kalian bisa manggil data yang sudah disediakan oleh R dengan memanggil library car. Nah, pertama kita mulai dari linear sederhana dulu nih. Misalkan studi kasusnya pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, misalkan jam belajarnya itu ada 1, 2, 3 hingga 8, nilai ujiannya 52 hingga 88. Ini hanya contoh kecil ya, kalau di realitanya data kalian pasti besar ya, bisa ratusan, bisa ribuan, ratusan ribu, dan seterusnya. Nah, di sini saya mendefinisikan variabelnya adalah df sederhana. Di sini datanya saya bentuk sebagai data frame. Jadi kalau kalian panggil nama variabelnya ini, nanti akan diperoleh hasil tampilan datanya seperti apa, yaitu seperti ini. Di situ ada kolom pertama ada jam belajar, kolom kedua ada nilai ujian. Nah, di situ karena kita di sini kan cuma ada satu variabel bebas ya. Satu variabel bebasnya itu jam belajar atau nilai ujian kira-kira. Variabel bebasnya yang mana? Jadi variabel bebas itu variabel yang nilainya berubah-ubah yang akan mempengaruhi variabel terikat. Nah, ini yang mempengaruhi jam belajar mempengaruhi nilai ujian atau nilai ujian yang mempengaruhi jam belajar. Jam belajar kan. Jam belajar yang berubah-ubah akhirnya akan berpengaruh ke nilai ujian. Walaupun biasanya, oh nilai ujiannya kurang nih, akhirnya jam belajarnya jadi ditingkatkan. Nah, itu mah sudah beda kasus ya. Kalau itu karena remedial, akhirnya belajarnya ditambah lagi. Nah, secara umum ini jam belajar adalah variabel bebasnya yang mempengaruhi variabel terikat yaitu nilai ujian. Nah, karena hanya ada satu variabel bebas, maka ini masuk regresi linear sederhana. Kita menggunakan fungsi LM. Jadi di situ variabel terikatnya adalah nilai ujian. Kemudian pakai tanda tilde ini. Variabel bebasnya adalah jam belajar. Nah, datanya kita ambil dari data frame yang sudah kita buat tadi, yang diberi nama DF sederhana. Gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa setelah kita bentuk model regresinya menggunakan rumus ini, ya kita bisa melakukan kalian bisa cek nih summary-nya dari model itu. Misalkan kita cek summary-nya nanti akan muncul seperti apa tuh. Nah, di situ akan muncul informasi-informasi seperti ini nih summary-nya. Ada nilai minimumnya, adalah kuartil pertama. Jadi kuartil itu masih ingat ya, ada data dibagi menjadi 4 bagian, 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, itu yang disebut dengan kuartil. Ada kuartil 1, median, kuartil 3, dan di situ ada nilai maksimum. Nah, di sini yang paling terpenting adalah, ya, Ferry, Pak, mau tanya, itu emang yang residual standar itu selalu error gitu ya, Pak ya? maksudnya, yang apa? Yang residual error itu, soalnya aku kemarin bikin juga, itu residualnya selalu, standarnya selalu error gitu ya? Oh, Selalu tulisannya error ya? ini standar error itu standar deviasi ya. Ini singkatan dari standar deviasi atau error standarnya itu seberapa gitu. Seperti tadi kalau kita pakai rumus, jadi itu pasti muncul itu. Memang itu bukan berarti modelnya yang salah ya, tapi memang variabelnya itu kan kita melakukan prediksi ya.
Jadi pasti ada nilai error dibandingkan dengan nilai realita. Nah, errornya seberapa tuh besarnya? Nah, itu yang kita gunakan dalam model kita. Jadi nanti kalau kamu gambar grafiknya, sebentar ini saya running dulu. Oh, sudah saya run. Nah, gambarnya kan seperti ini nih. Yang hitam, yang hitam titik-titik hitam, ini adalah nilai real atau nilai observasi kita tuh. Yaitu nilai tadi berapa tuh? Tadi ada satu jam belajarnya satu, nilai ujiannya 52. Jam belajarnya dua, nilai ujiannya 58. Itu kan titik-titik hitam ini ya. Satu 52, dua 58. Nah, ini nilai realnya. Nah, kemudian regresi itu maksudnya apa sih? Kita membentuk model. Artinya model regresi itu kita mencari persamaan garis, garis lurus ya dalam hal ini. Nah, garis lurusnya itu terdiri dari variabel apa? Variabel bebas. Variabel bebasnya di sini adalah jam belajar, yaitu X. Nah, kita mencari persamaan garis yang biru ini nih. Nah, cara nyarinya gimana? Kita mencari garis yang paling dekat dengan semua titik hitam ini. Ya. Nah, terus kalau kayak gitu, kenapa nggak kita hubungkan titik-titik hitamnya seperti ini? Lah, kalau kayak gitu jadinya nggak linear dong garisnya. Iya nggak? Kalau seperti ini. Jadinya kan putus-putus naik turun. Nah, berarti bukan linear karena kita tekniknya masih linear. Pasti garisnya berupa garis lurus tuh. Nah, yang jadi masalah, apakah mungkin garis lurusnya itu pasti pasti melalui semua titik? Jawabannya tidak mungkin. Sehingga kalau kalian lihat garis birunya itu ada yang menuntuh titik hitam, ada yang enggak. Nah, sehingga dari garis biru itu kita tahu nih ada nilai perbedaan, nilai real yaitu hitam dengan nilai prediksi yang berwarna biru. Nah, errornya ini yang kita minimalkan. Jadi kalau selalu muncul error gimana tuh ya nggak apa-apa. Justru yang baik itu malah muncul error itu. Tetapi nilai errornya minimum. Gitu ya, jadi nggak masalah jawabannya. Oke, aman ya? Nah, nanti di dalam summary-nya ini yang perlu kalian lihat adalah mana tadi? Nah, di sini nih, yang perlu kalian adalah intercept ini dan juga jam belajarnya ini. Jadi di sini adalah titik potong dengan sumbu Y dan ini adalah koefisien regresi atau kalau tadi simbolnya dengan B tadi. Nah, titik potongnya 0,47 titik potong yang mana tuh? Dengan sumbu Y. Nah, ini kalau kalian teruskan ke kiri ya garisnya ini. Nah, nanti akan memotong sumbu Y di 47. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian lihat yang penting summary ini, kalian bisa menginterpretasikan. Jadi di tugas kalian kemarin yang saya minta adalah interceptnya itu berapa, terus koefisien regresinya berapa, terus maknanya apa tuh. Nah, sama seperti tadi, setiap penambahan 1 jam pelajaran, maka nanti nilai prestasi dari mahasiswa itu akan menaik sebesar 5,15 poin. Begitu ya. Begitu juga untuk titik potongnya. Berarti ketika mahasiswanya itu tidak belajar sama sekali, nilainya berapa? Diprediksi nilainya sekitar 47 gitu. Nah, pertanyaannya apakah variabel-variabel ini tadi memang berpengaruh secara signifikan? Kita melihatnya dari nilai p-value-nya ini. Nah, kalau p-value-nya lebih dari 0 berarti nilainya itu signifikan. Gitu ya. Berarti memang jam belajar itu berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Oke, kalau kalian ingin menentukan, oh summary-nya terlalu ruwet tuh, terlalu banyak yang harus diinterpretasikan jadinya bingung. Nah, kalian bisa pakai fungsi coef ini. Ini adalah variabel kita built-in model kita tadi. Nanti akan muncul nilai dari intercept-nya berapa, kemudian koefisien regresinya berapa. Nah, kalau kalian misalkan bingung, waduh fungsi coef itu artinya apa sih? Kalian bisa ini nih ketik tanda tanya, kemudian tuliskan nama fungsinya. Nah, nanti di sebelah kiri di sini akan muncul keterangan dari masing-masing fungsinya itu apa gitu. Ini masih loading ya. Contohnya yang sebelah kanan ini adalah fungsi LM, yaitu linear model yang kita pakai untuk regresi tadi. Jadi nanti di situ akan muncul keterangan fungsi ini sebenarnya untuk apa sih gitu. Itu ya. Kalau kalian masih bingung fungsinya ini untuk apa, nanti bisa ditanyakan di konsol itu. Kemudian di sebelah kanan ini akan muncul keterangan.
Nah, kalau tadi masih satu variabel, sekarang kita ke dua variabel nih. Misalkan kalau tadi yang mempengaruhi hasil ujian mahasiswa tadi jam belajar, sekarang kita nambahkan kehadiran dan juga jumlah tugas. Apakah memang ada pengaruh dari jumlah kehadiran mahasiswa di kelas dan juga jumlah tugas terhadap nilai ujian mahasiswa? Misalkan kita memiliki datanya seperti ini, kemudian kita mau melakukan analisis gitu ya. Karena ini linear berganda, tetap kita masih pakai LM. LM tadi linear model tadi ya. Di situ variabel respon atau variabel terikatnya adalah nilai ujian, variabel bebasnya ada jam belajar, ada kehadiran, ada jumlah tugas. Berarti variabel bebasnya kan lebih dari satu tuh, ada tiga ya. Nah ini masuknya regresi linear berganda. Nah, kalau setelah di running, ini adalah datanya dalam bentuk data frame. Setelah di running, kita akan punya ini lagi nih. Ada intercept, kemudian ada jam belajar, ada kehadiran, dan juga ada jumlah tugas. Interpretasinya sama seperti tadi ya. Setiap penambahan satu satuan, dalam hal ini satu jam belajar, maka akan mempengaruhi nilai ujian sebesar 2,7 poin. Begitu juga kehadiran dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat nilai p-value-nya tinggi-tinggi nih ya, tidak mendekati nol nih. Semuanya nilai tinggi-tinggi. Berarti apakah artinya signifikan? Nah, kalau nilainya tinggi seperti ini berarti pengaruh variabelnya ini tidak signifikan. Berarti kita perlu curiga nih, apakah antara jam belajar, kehadiran dan jumlah tugas itu mereka memiliki hubungan kolinear atau tidak. Nah, artinya apa? Apakah jam belajar dengan kehadiran itu saling terhubung atau tidak? Apakah kehadiran dan jumlah tugas itu saling terkait atau tidak gitu. Nah, kalian bisa cek nanti menggunakan uji multikolinearitas. Ada satu fungsi yang disebut dengan VIF. Ya, ini nanti akan menunjukkan nilai dari multikolinearitasnya seperti apa. Nah, kategori VIF itu kalau di antara 0 sampai 5 dia multikolinearitasnya rendah, kalau 5 sampai 10 multikolinearitasnya tinggi, kalau lebih dari 10 sangat tinggi. Nah, jangan sampai nih kalau lebih dari 10 berarti multikolinearitas antar variabel bebasnya sangat tinggi. Dan ternyata untuk kasus kita nilainya lebih dari 10 semua nih. Berarti multikolinearitasnya tinggi. Artinya apa? Ya akhirnya koefisien dari regresinya kan menjadi nggak stabil tuh. Kayak tadi tuh ketika kita lihat loh, kok nilai p-value-nya kok tinggi semua. Kelihatannya sih berpengaruh, ternyata sebenarnya enggak. Ya, sehingga nilai p-value yang kita lihat tadi itu menyesatkan, tidak sesuai. Sehingga nanti kalian perlu plot antar hubungan antar dua variabel bebas tadi, apakah memang ada kolinearitas antara keduanya atau tidak gitu ya. Nah, artinya kalau dari nilai VIF tadi kita kan memperoleh nilainya 273,03 untuk jam belajar tuh. Ya berarti variabel bebas jam belajarnya itu yang memiliki korelasi yang sangat kuat dengan variabel-variabel yang lain. Hasil ini konsisten dengan ternyata nilai VIF dari kehadiran juga tinggi banget. Nilai VIF dari jumlah tugas juga tinggi banget nih. Berarti variabel-variabel bebasnya itu memang saling terkait memiliki korelasi yang tinggi. Nah, sebelum kita bahas itu sebenarnya harus ada uji asumsi regresi, yaitu ada Shapiro test dan juga heteroskedastisitas. Ini biasanya penting kalau kalian nanti menganalisis data real untuk ngecek apakah memang datanya itu distribusinya normal atau tidak. Jadi kalau distribusi normal, kalian pernah belajar yang berbentuk seperti lonceng itu, artinya aja distribusi normal berarti datanya berpusat di sekitar nilai rata-rata, ada nilai yang kurang dari rata-rata, ada nilai yang jauh melebihi rata-rata itu ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan tes ini. Nah, kalau kita kembali ke apa tadi untuk cek multikolinearitas tadi, apakah ada hubungan terkait antar datanya tadi terdapat gejala heteroskedastisitas atau tidak? Nah, maksud dari heteroskedastisitas itu apa? Kalau variansi errornya itu bersifat konstan, jadi mau datanya berapapun variansinya kan akan relatif sama tuh. Jadi besar atau kecilnya kesalahan di X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 dan seterusnya relatif sama. Nah, contohnya misalkan ini nih. Jika modelnya baik dan homoskedastisitas artinya kalau kalian lihat misal prediksi nilainya itu 60, 70, 80, 90 ternyata errornya sekitar 3, 4, 3, 5. Nah, ini kan stabil ya. Errornya stabil. Nah, ini berarti datanya memang ada homoskedastisitas. Errornya relatif stabil tuh hanya sekitar itu.
Nah, tetapi jika terjadi heteroskedastisitas, ya datanya bisa jadi seperti ini nih. Nilainya semakin tinggi, ternyata errornya juga semakin tinggi. Nah, ini yang bermasalah nih. Jadi kalau kalian melakukan analisis, ternyata errornya semakin membesar, ini pasti bermasalah. Sehingga perlu dicek lagi nih variabel-variabel bebasnya apa nih yang perlu kita buang, apa nih yang perlu tetap kita pakai, gitu ya. Nah, setelah kita memperoleh model regresi linear berganda tadi, kita bisa melakukan prediksi. Misal kalian saya beri informasi jam belajarnya itu 8, kehadirannya itu 90%, jumlah tugasnya ada 7. Nilai ujian mahasiswa itu kira-kira berapa? Nah, ini fungsinya regresi linear tadi untuk melakukan prediksi ya. Ternyata diprediksi dengan 8 jam belajar, dengan 90 kehadiran, dengan jumlah tugas sebanyak 7, itu nilai ujiannya berkisar sebanyak 82. Sehingga ini wajar kalau misalkan kalian nanti menjadi guru atau menjadi dosen atau kerja itu ternyata memang oh dengan jam belajar yang sekian, tugas sekian, kehadiran sekian itu bisa diprediksi nilai mahasiswa itu rata-rata sekitar ini nih gitu. Jadi bisa melakukan perbaikan apakah perlu penambahan tugas, apakah perlu penambahan jam belajar ataupun jam tatap muka dan lain sebagainya. Sekarang kita coba saya ada dua studi kasus. Studi kasus yang pertama di bidang pendidikan. Misalkan seorang dosen itu ingin memprediksi nilai akhir mahasiswa berdasarkan ada jam belajar, kehadiran, dan jumlah tugas. Nah, pertanyaannya, buat model regresi linear berganda, tentukan variabel mana yang signifikan, hitung nilai R square, kemudian melakukan uji multikolinearitas, dan juga memprediksi nilai mahasiswa baru. Nah, coba diamatin dulu, itu sudah ada solusinya. Tapi kira-kira apa nih langkah pertama yang harus dilakukan ketika ada soal seperti ini? Bisa jadi nanti ketika kalian ujian akhir nanti soalnya yang mirip seperti ini nih untuk melakukan tes-tes seperti ini. Ada yang punya ide kira-kira ngapain pertama? Silakan diamati bentar. Oke. Nah, oke. Pertama pastinya kita perlu datanya dulu, ya kan? Jadi nanti kalau misalkan kalian ada soal ujian seperti ini, pastinya akan diberikan data ya. Contohnya diberikan data ini nih. Diberikan data ini, kemudian kalian diminta untuk melakukan analisis regresi linier. Nah, kalian menentukan apakah regresi linier sederhana atau regresi linier berganda. Begitu ya. Karena variabel bebasnya lebih dari satu, yaitu ada jam belajar, ada kehadiran, dan juga jumlah tugas, pasti di sini masuk ke regresi linier berganda. Seperti tadi, setelah kita menentukan datanya menggunakan data frame, kemudian kita mendefinisikan variabelnya, misalkan saya beri nama model pendidikan. Di sini kita tetap menggunakan linear model, tetapi di sini lebih dari satu variabel. Variabel responnya adalah nilai ujian, variabel bebasnya adalah jam belajar, kehadiran, dan juga jumlah tugas. Nanti kalian running, kalian akan memperoleh summary datanya tuh. Seperti tadi, setelah kalian running, nanti akan memperoleh nih summary datanya dari informasi tadi. Oh, titik potongnya berapa, kemudian koefisien regresi untuk jam belajar berapa, koefisien regresi untuk kehadiran berapa, jumlah tugas berapa, dan seterusnya. Nah, setelah itu buat model regresi linear bergandanya sudah. Tentukan variabel mana yang signifikan. Nah, kalau kita lihat, jadi nanti dilihatnya adalah dari p-value tadi. Kalau dilihat dari sini, mana hasilnya tadi? Nah, di situ kalau kita lihat, sebentar di summary-nya mana tadi? Summary mana? Oh ini di bawah. Summary, kalau kalian lihat summary-nya itu dilihat p-value-nya tuh. Nah, maknanya apa? Jadi dari p-value nanti bisa diketahui mana variabel yang signifikan, mana yang enggak gitu ya. Berarti
kalian cek. Biasanya di sini dilihat dari p-value yang nilainya rendah, itu nanti bisa digunakan untuk menentukan variabel mana yang signifikan mempengaruhi nilai dari variabel terikatnya atau tidak. Tetapi seperti tadi kita juga perlu melakukan pengecekan. Di situ ada hitung nilai R square. Di sini kita cari dari summary tadi. Nah, ini adalah nilai R square-nya. Ada 0,9984, artinya 99% variansi data itu bisa dijelaskan oleh model regresi linear berganda yang sudah kita buat. Ada juga uji multikolinearitas, tadi bisa menggunakan Shapiro-Wilk sama apa tadi pakai nilai VIF tadi yang kita kategorikan menjadi tiga. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Nanti tinggal di running itu, kemudian kita cek nilainya. Misalkan di sini sudah ada nilainya itu, kita cek apakah multikolinearitasnya tinggi atau rendah. Nah, ternyata masih tinggi banget ya. Berarti ada hubungan korelasi yang sangat kuat antar variabel bebasnya. Nah, untuk ngecek yang paling gampang, ya kalian plot aja. Dari plotnya itu nanti kalian akan terlihat mana yang memiliki hubungan multikolinearitas tinggi dan mana yang enggak. Contohnya, misalkan ini saya plot dari jam belajar dengan nilai ujian. Ternyata hasilnya bagus ya, karena ini memang datanya terlalu rapi, sehingga kalau kita lihat itu prediksinya bagus banget. Jadi selisih errornya dengan hasil prediksinya juga sangat sedikit. Ini idealnya memang kitanya maunya seperti ini, tetapi realitanya tidak akan sebagus ini karena datanya pasti tidak tidak terlalu rapi gitu ya. Kadang kan kalau di kelas itu ada yang nilainya 10, ada yang 100, ada yang 15, tapi kebanyakan ada yang 90, ya pasti hasilnya berbeda. Gitu ya. Nah, contoh studi kasus yang kedua itu ada contoh ekonomi sederhana seperti tadi. Kita tentukan datanya dulu, kemudian kita bentuk rumus modelnya untuk regresi linear berganda. Di sini yang mempengaruhi ada tiga variabel bebas, yaitu banyaknya iklan, jumlah promosi, dan juga harga produk. Nah, jadi ada ketiga variabel itu yang mempengaruhi nilai dari variabel terikat atau variabel responnya, yaitu penjualan. Jadi sebenarnya yang paling mempengaruhi hasil penjualan itu apa tuh? Apakah biaya iklan, jumlah promosi, atau harga produk? Begitu ya. Nah, seperti biasa setelah kalian lihat summary-nya nanti akan diperoleh intercept-nya berapa, kemudian koefisien regresi untuk biaya iklan berapa, jumlah promosi berapa, jumlah produksi berapa, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini ternyata yang paling berpengaruh adalah biaya iklan dan harga produk. Ternyata jumlah promosinya malah negatif nih, tidak memiliki pengaruh yang positif, justru pengaruhnya negatif. Nah, kalau kita lihat nilai interceptnya itu negatif, ini juga nggak make sense ya. Ternyata kalau tidak ada biaya iklan, jumlah promosi, dan harga produk, itu hasil penjualannya menurun secara drastis. Ya, artinya berarti memang variabel bebas ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan, tapi kita perlu menentukan tuh mana yang pengaruhnya paling signifikan. Karena apa? Biasanya kalau namanya orang jualan itu kan pasti ya biaya terbatas, sumber daya juga terbatas, mungkin tempat juga terbatas, sehingga kan perlu diperhatikan kira-kira kita perlu pakai iklan nggak ya, kita perlu promosinya diperbanyak nggak ya, kita perlu harga produknya dinaik turunkan nggak ya. Nah, itu bisa dilakukan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda ini tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin adalah apakah biaya iklan berpengaruh, bagaimana pengaruh harga produk terhadap penjualan, variabel mana yang paling dominan, kemudian melakukan prediksi penjualan jika biaya iklannya sebesar 12 satuan, mungkin 12 juta atau 120.000 atau 1,2 juta, dengan banyaknya promosi sekitar 6 dan harganya sebesar 39 satuan. Nah, kira-kira hasil penjualannya seperti apa tuh? Nah, setelah kita menemukan modelnya tadi, nanti kan kita bisa melakukan prediksi tuh. Karena modelnya sudah terbentuk, kita melakukan prediksi, ternyata hasil penjualannya bernilai 282,5. Kalau kita cek ya, ini ternyata harga produk dengan penjualan, ini wajar ya, semakin tinggi harga produk, pasti harga penjualannya semakin menurun, ya kan? Karena harganya semakin mahal. Wajar ya. Nah, kalau kita cek hubungan biaya iklan dengan penjualan, semakin tinggi biaya iklan, berarti iklannya semakin mahal tuh. Berarti asumsi kita penjualannya juga akan semakin tinggi. Berarti iklannya akan berhasil dengan baik untuk boosting hasil penjualan. Begitu ya. Jadi nanti kalau kalian ujian seperti ini, yang perlu dilakukan pertama adalah
pasti cek datanya dulu. Kemudian habis itu bentuk model regresinya. Kemudian kalian cek summary-nya itu, di situ variabelnya apa saja. Kalau perlu, jika ada yang merasa curiga, diplot satu-satu seperti ini untuk mengetahui, oh, dia biaya iklan memberi pengaruh positif. Oh, penaikan harga barang ternyata memberi pengaruh negatif dan seterusnya. Jadi gitu ya. Nanti silakan, kalau perlu ini nanti bisa saya share ke kalian, nanti saya kirimkan agar kalian tinggal running data ini, kemudian kalian bisa praktik sendiri di rumah, nanti bisa otak-atik kira-kira yang berpengaruh yang mana yang enggak bagaimana gitu. Materi hari ini cukup itu saja, mungkin ada yang ditanyakan? Adakah? Oh iya, tentang tugasnya tadi sudah saya koreksi, tetapi memang belum selesai semua. Masih ada beberapa termasuk tugas satu. Kalaupun sudah terlanjur dikumpulin dan belum ada video, tidak apa-apa, boleh diperbaiki. Nanti dikirimkan linknya ke saya, nanti nilainya langsung saya revisi. Begitu ya. Yang terpenting kalian sudah submit dulu. Jadi mau memperbaikinya kapan? Yang penting ya sebelum UAS semuanya sudah harus diperbaiki. Nanti bisa saya koreksi ulang, nilainya bisa saya perbaiki, nggak masalah. Gitu ya. Jadi kalau yang merasa feedbacknya adalah belum ada video sehingga nilainya dikurangin, boleh dicantumkan video ya seperti ini nih. Ketika ngerjakan, kalian screen recording atau mungkin direkam pakai HP atau apa gimana aja boleh. Nanti saya cek, oh ini memang kerjaannya sendiri nih. Oke, nanti nilainya saya perbaiki gitu. Silakan mungkin ada yang ditanyakan? Pak, maaf bisa disepil nggak Pak yang untuk mungkin tugas 3 Pak? Spill gimana gitu. Tugas tiganya sudah coba dicek belum? Atau belum? Udah Sebentar. dibuka dibaca Pak, belum di ini aja Pak. Oh, oke. Sebentar saya cek dulu ya. Gimana cara ngerjainnya? Spill-spill dikit Pak. Oke, boleh. Saya cek dulu. Hmm, Deadline-nya tanggal berapa Juni ya? Saya lupa. 7, berapa ya? Tanggal 7 atau berapa gitu kan? Kalau nggak salah. Tugas 3. Saya cek dulu. Tugas 3 itu ya kalau nggak salah sekitar 1 minggu lebih, sekitar 1 minggu, 2 minggu lagi. Kalau saya cek di sini tentang, oh ini tentang Shiny, berarti kalian memang, wah ini memang agak yang paling cukup berat memang tugas yang terakhir ini ya. Jadi pertama, kalian, nah ini saran paling enak sih sebenarnya biar kalian nggak bingung. Sudah dapat modul itu nggak, PMP yang buku atau mungkin yang PDF? Dari buku ya Belum, Pak Pak. ya, dari itu UT-nya Pak. Iya, dapat. Ada Pak. Dapat. Untuk Nah, itu nanti silakan dicek di bagian belakang itu sebenarnya ada contoh untuk menyelesaikan. Mungkin banyak mahasiswa yang nggak tahu kali ya. Di bagian belakang itu ada codingnya, cuman ya nggak sama persis. Nanti tinggal ngikutin itu. Nah, nilai variabel-variabelnya tinggal disesuaikan. Coba nanti kalau kalian cek di bagian Shiny itu yang bagian bab saya lupa tapi kalau nggak salah sekitar 2 bab terakhir itu ada coding-codingnya itu mirip itu. Nah, kata kuncinya itu ya. Silakan nanti tinggal diganti aja variabel-variabelnya disesuaikan. Kemudian pewarnaannya tinggal disesuaikan. Nanti insya Allah bisa. Jadi yang pertama pasti kalian harus mendefinisikan dari fungsi fluid page-nya dulu kalau sudah ada yang baca. Kemudian nanti ada main panel, ada server, kemudian nanti di bagian situ kalian ada Shiny app-nya untuk menjalankan aplikasinya itu sehingga nanti bisa gerak-gerak tuh bisa digeser-geser nilainya. Jadi plotnya juga bisa berubah-ubah. Coba dicek di bab yang ada tentang Shiny app di bagian paling belakang mungkin bab terakhir kayaknya. Ada nggak? Di situ ada contohnya sih codingnya. Jadi nanti tinggal ngikutin itu. Sudah dibuka? Ketemu? Ada? Jadi nanti untuk tugas 3 nanti akan ada two web lagi yang menjelaskan tentang, nggak menjelaskan sih ya. Ya saya beri, saya spill tentang bagaimana running
codingnya dan macam-macam. Nanti biasanya saya kirimkan ke kalian juga, tapi ya pastinya tidak sama persis dengan kunci jawaban dong. Tapi mirip lah. Nanti saya akan memberikan coba studi kasus yang cukup-cukup mirip. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri untuk mengerjakan tugas 3. Insya Allah nanti segera saya webnya insya Allah minggu depan ya. Biar nanti sebelum deadline tugasnya nanti kalau ada yang mau didiskusikan boleh. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi kah? Mungkin yang lain? Aman? So far so good? Aman, Pak. Oke, nanti dicek dulu ya Good, Pak. di bukunya. Terus nanti waktu tuh web 3 nanti akan saya praktikkan tentang pengerjaan tugas tiganya seperti apa. Nanti mirip lah seperti itu. Jadi insya Allah bisa sih. Biasanya walaupun ini yang paling ribet dan paling sulit nilainya malah bagus-bagus sih. Mungkin sekarang masih agak bingung karena masih belum ada gambaran gitu ya. Insya Allah nanti setelah tuh web minggu depan akan semakin gampang gitu. Gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi. Jangan lupa tugasnya kalau merasa, waduh kok saya cuma dapat 80 pengen perbaikan, nggak apa-apa. Perbaikan, nanti konfirmasi Pak, saya melakukan perbaikan. Ini hasil perbaikan saya, nanti saya perbaiki nilainya. Gitu. Oke, Pak, selamat izin, Pak. ya. Kalau misalnya nanti di chat, bisa kali, Pak ya? Kalau mau tanya-tanya. Oh boleh, ya memang boleh. Saya nunggu-nunggu. Oh nggak ada yang tanya ini kayaknya sudah bisa semua di chat langsung ke saya itu loh kayak biasanya saya kirim pesan ke kalian kan, nah lewat situ aja. Pak ini apa? Kalau misalkan saya belum ngasih nomor WhatsApp saya ya, perlu nggak sih sebenarnya biar cepet gitu. Kadang kalau di website kan memang ya saya kadang kelupaan nggak ngecek ataupun saya cek ternyata lupa ini gitu. Mungkin saya tulis di sini aja ya, yang rezekinya kalian yang ikut Boleh, Pak, di sini boleh. kalian dapat nomor WA saya nanti fast respon. Sorry, bukan dua, satu. Insya Allah kalau WA saya selalu fast respon. Cuman kalau di e-learning itu memang kadang karena belum ada aplikasi seperti WhatsApp yang langsung ngecek ada masuk notifikasi, jadi kadang terlupa tuh. Biasanya saya ngecek itu kalau nggak malam, pagi banget gitu, mungkin di pertengahan minggu atau akhir pekan gitu biasanya paling tidak biasanya mesti saya cek. Sudah dicatatkan nomornya? Ya, Pak. Nanti Udah, minta Pak. tolong, ya nanti minta Udah, tolong Pak. ketika ngubungin berkenan nuliskan nama ya. Pak, saya nama ini mahasiswa kelas apa gitu biar saya nggak bingung. Jadi oh ini kelas 143, oh 144. Jadi saya nanti nyarinya di ruang kelas mana, apa-apa biar lebih gampang gitu. Gitu ya. Baik, Siap, Pak. siap, siap. Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih. Makasih banyak, Sama-sama. Pak. Good luck untuk semuanya. Semoga saya pengennya semua bisa lulus dengan nilai terbaik. Chat saya aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan bingung apa chat aja gitu. Insya Allah mesti saya respon. Gitu. Gitu ya, terima kasih. Good luck untuk kalian semua. Sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi untuk di web selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live, Assalamualaikum. Pak.